Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Mimbar Agama, Renungan Minggu Pagi, Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Bersama saya, Ika Susanti, penyuluh agama Kristen. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab saat ini kita akan diberkati kembali melalui kebenaran firman Allah yang senantiasa menguatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang takut akan Tuhan, dan terus mengalami janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada satu tema sederhana yang akan menghantarkan perenungan kita hari ini, yaitu menjalani hidup yang terpisah dari keinginan duniawi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita perlu menjalani hidup yang terpisah dari keinginan duniawi? Ada 2 poin penting yang akan kita pelajari bersama melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, kenapa kita perlu menjalani hidup yang terpisah dari keinginan duniawi? Karena di dalam keinginan duniawi tidak ada kasih Bapa. Ayat yang ke-15 di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gaya hidup duniawi dan gaya hidup di dalam Tuhan sungguh sangat bertolak belakang. Gaya hidup duniawi hanya berfokus kepada kesenangan diri sendiri. Contoh, ada begitu banyak orang yang mengumpulkan materi hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Ada juga orang-orang yang mengejar jabatan, kedudukan, hanya untuk apa? Memperoleh validasi, pengakuan dari setiap orang yang ada di sekitar. Gaya-gaya model kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang tidak pernah kenal kata cukup dan puas. Ayat yang ke-16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Berbeda dengan cara hidup di dalam Tuhan. Kita sebagai orang Kristen diajarkan untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala hal. Kita bisa memuliakan Tuhan melalui ucapan syukur dalam kehidupan kita. Sehingga dalam segala sesuatu yang kita alami, kita senantiasa menaikkan pujian bagi Tuhan. Sekalipun secara jasmani tidak menyenangkan, sekalipun secara jasmani tidak mengenakkan, tetapi kalau kita menyadari oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita akan senantiasa bersuka cita di dalam ucapan syukur. Selama kita tidak melakukan dosa, selama kita tidak melakukan kesalahan, itu Tuhan izinkan untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya, kebesarannya yang tak pernah berubah, pertolongannya yang selalu ada bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Dalam Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Poin yang kedua, kenapa kita perlu menjalani hidup yang terpisah dengan keinginan duniawi? Karena dalam keinginan duniawi tidak ada kehendak Allah yang membawa kepada kehidupan, melainkan hanya ada bayang-bayang kematian yang membawa kepada kebinasaan yang kekal. Ayatnya yang ke-17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kebebasan yang kita miliki memperbudak kita kepada kesenangan dan kepuasan yang bersifat semu, yang mampu merusak dan menjerumuskan kita kepada kesenangan diri sendiri oleh karena kecintaan kita akan dunia ini.
melainkan kita perlu belajar memuliakan Tuhan dalam segala hal. Ayat terakhir dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Pujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Cara untuk supaya kita belajar menjalani hidup yang terpisah dari keinginan duniawi adalah senantiasa menguji hidup kita setiap hari. Apakah kita terus memuliakan Tuhan dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam segala hal yang kita terima dalam kehidupan ini, ataukah sebaliknya? Karena setiap respon yang keluar dari dalam kehidupan kita adalah bukti kecenderungan hati kita mencintai Tuhan atau mencintai dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.